Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljam K1A2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhkumarul Faruk. Saya adalah pengajar PPKN di SMAS Islam Terpadu Riyadul Ulum. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, jam 10.00, saya telah melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 12 SMAS Islam Terpadu Riyadul Ulum dengan materi pokok peran lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, subtema peran hakim untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Pak. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Ya baiklah, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat nikmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda besar Muhammad SAW, yang berkat beliau kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keilmuan. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi, apa yang akan kita jalani beberapa jam ke depan melanjutkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Jadi kita hari ini siswa kita, teman-teman kita lengkap semua. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan tentang materi minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian, di mana pada materi itu kita mengetahui bagaimana fungsi dan tugas pokok dari polisi itu sendiri. Nah, anak-anakku semuanya, untuk materi kita hari ini adalah tentang peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan lingkup dan teknik penilaian, di mana penilaian sikap itu berupa observasi dan juga jurnal. Yang kedua adalah
penilaian pengetahuan berupa tes tulis dan juga uraian ataupun berupa tes tulis uraian. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan berupa unjuk kerja ataupun presentasi. Baiklah, tentang manfaat kita belajar pelajaran hari ini ataupun materi kali ini adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan mengetahui peran hakim dalam sistem peradilan, di mana hakim ini merupakan sosok sentral, sosok yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak warga negara. Tentang materi hari ini adalah peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian, di mana Bapak sudah jelaskan tadi, kalian itu diharapkan sebagai peserta didik dapat mengetahui bagaimana hakim itu berperan dalam proses keadilan dan kedamaian. Yang selanjutnya, Bapak akan memberi gambaran sedikit, tolong diperhatikan ke depan ya. Bapak akan memberi gambaran sedikit tentang materi kita hari ini. Peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, penjaga independensi. Yang kedua adalah pemberi putusan yang adil. Terus yang selanjutnya, penegak hukum yang berintegritas. Yang selanjutnya, mengedepankan hukum, proses hukum yang adil dan transparan. Yang terakhir, melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan hukum. Nah, ini tentang materi kita pada kali ini. Kesimpulannya apa? Jadi hakim sebagai penegak hukum yang independen, adil, dan yang kedua adalah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan nasib individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, bahwa hakim itu dapat memastikan sistem peradilan berfungsi dan mampu menjaga kestabilan negara untuk kesejahteraan bersama. Baiklah, yang selanjutnya Bapak ingin menampilkan video terkait materi kita hari ini. Dimana sekali lagi materi kita hari ini adalah peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video yang berdurasi sekitar 3 menit, di mana video ini terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Baiklah, Bapak akan memutarkan isi video. Silakan diperhatikan ya. Nanti Bapak minta kalian salah satu ataupun semua untuk menanggapi terkait isi dari video kita ini. Baiklah, silakan disimak. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali mendengar paparan 9 pelapor terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK pada Rabu. Sudah terbuka dilakukan di gedung MK dan terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama, 3 pelapor dilakukan pada pukul 9 pagi dan sesi kedua 6 pelapor dilakukan pada pukul 11 siang. Hingga hari kedua, Majelis Kehormatan MK telah menghadirkan 14 pelapor dari total 18 pelapor. Ketua MK Anwar Usman menjadi nama terlapor yang paling banyak disebut dengan dugaan konflik kepentingan. Desakan untuk memecat Ketua MK Anwar Usman
muncul pada sidang sesi kedua Rabu siang. Pihak pelapor dari Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara menilai Ketua MK Anwar Usman telah melanggar prinsip independensi dan ketidakberpihakan dalam memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tentang syarat usia capres-cawapres. Bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dan untuk itu dari Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kasus pelanggaran kode etik Hakim MK sejak Selasa. Dalam sidang pertama, Hakim Konstitusi yang pertama kali dihadirkan adalah Ketua MK Anwar Usman. Setelah menjalani sidang selama lebih dari 1 jam, Ketua MK Anwar Usman pun bersuara yang menyatakan tidak mundur dari perkara terkait dengan dugaan yang digabungkan MK tentang batas usia capres-cawapres karena pemohon perkaranya bukan anggota keluarga. Dengan demikian, ia menilai kasus ini sebagai pengadilan normal. Benar kedua bangsa Indonesia. Ini adalah bahwa sebuah bangsa Indonesia layak Sementara itu, Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP RI telah menyetujui rancangan perubahan pasal yang mengubah batas usia minimum capres dan cawapres. Revisi PKPU ini dilakukan pasca Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat capres-cawapres yang harus di atas 40 tahun atau menjabat kepala daerah yang dipilih lewat pemilihan umum. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan ya terkait video yang Bapak tayangkan yang berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Terkait video tersebut, apakah ada siswa yang mau menanggapi hari ini? Ya, silakan Putri. Tentang sidang pelanggaran terkait dugaan kode etik Ketua MK. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk Putri Aisyah, silakan tepuk tangan. Yang selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok ya, di mana masing-masing kelompok akan berisi 4 orang. Nanti Bapak akan memberikan permasalahan kepada kalian yang akan diselesaikan pada masing-masing kelompok tersebut. Untuk kelompok pertama, Bapak bacakan dulu. Kelompok
Kelompok yang pertama itu Ananda Putri Aisyah, Ananda Nurlailatul Fitriah, terus Ananda Indah Lestari, yang terakhir Ananda Sofia Ramadhani. Kelompok yang kedua Ananda Amilah Solehe, selanjutnya Rizka Iswara, terus Ananda Fatimatus Solihah. Anggota kelompok dua yang terakhir adalah Ananda Wahidatul Kuliah. Silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ya. Baiklah, Bapak akan membagikan kelompok berupa lembar kerja peserta didik. Silakan nanti ini diisi ya, ditulis nama-nama kasusnya untuk didiskusikan dengan teman-temannya di masing-masing kelompok. Jadi ini. Terus selanjutnya silakan perhatikan ke depan dulu. Di bagian nama di sini ada disebut dengan nama kelompok. Nama kelompok itu diisi dengan misal kelompok 1 ya. Nama kelompok 1. Anggotanya siapa saja. Terus selanjutnya ada di bagian kotak ini hasil analisis kasus ketidaknetralan ataupun keberpihakan hakim. Nanti kalian silakan dianalisis. Kalau sudah menemukan, hasilnya dituangkan di kotak kosong di bawah ini. Bisa dipahami ya? Baiklah, silakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan bekerja sama dengan baik. Mendiskusikan dengan teman-teman masing-masing ya. Silakan yang mau presentasi duluan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, silakan dipresentasikan ke depan. Boleh semua maju ataupun kelompok 2 orang ataupun 3 orang. Kelompok yang lain silakan menerima ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan silakan. Silakan kelompok ke-1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelompok 1. Di sini izinkan kami beberapa menit untuk analisis masalah kasus ketidaknetralan atau
Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya ya. Untuk selanjutnya, tadi teman kalian kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Untuk kelompok 1 silakan dihadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi ya, di mana Bapak selama menjalani pembelajaran kita hari ini, kita menjumpai ataupun Bapak sendiri menjumpai semangat yang luar biasa di mata kalian masing-masing, di individu siswa itu masing-masing. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dari kelompoknya masing-masing. Pengalaman Bapak selama pembelajaran ini berlangsung, kalian sangat luar biasa. Kalian anak-anaknya bisa diajak kerjasama. Untuk selanjutnya, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan tadi ke depan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nanti Bapak akan kasih penilaian terkait LKPD yang akan kalian sudah kalian kerjakan. Baiklah anak-anakku, kalian tadi sudah mendiskusikan kerja kelompok dan kalian sudah mengumpulkan hasil kelompok kalian, dan Bapak tadi sudah menilai kerjanya kalian itu masing-masing antar kelompok sangat luar biasa. Menjelang akhir pelajaran tentang materi kita hari ini, Bapak apakah di sini ada yang bisa membuat kesimpulan terkait pelajaran yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya. Ya, Aminah Solehin, kesimpulan apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi, saya bisa tahu peran hakim dalam sistem peradilan sangatlah penting dalam menjaga supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk teman kalian Amira Soleh. Silakan tepuk tangan dulu ya. Jadi tadi sudah membuat kesimpulan tentang bahwa hakim itu adalah merupakan sosok sentral, sosok utama sebagai salah satu penegak dan juga perlindungan dalam sistem hukum kita. Selanjutnya Bapak akan membagikan tes soal uraian, di mana soal uraian di sini merupakan instrumen penilaian tertulis ya, ataupun tugas penilaian tertulis yang diselesaikan secara individu. Jadi tugas ini bukan berkelompok lagi, tapi diselesaikan secara individu. Di mana uraian ini terdiri dari 5 soal, dan ketika nanti Bapak membagikan, silakan langsung dikerjakan dengan jawaban masing-masing. Bapak harap tidak mencontek punya temannya. Baiklah, Bapak bagikan dulu ya soal uraiannya. Dijawab dengan jawaban sendiri, tidak boleh mencontek punya temannya ya. Tidak boleh mencontek punya temannya, karena bagaimanapun nilai meskipun sedikit itu lebih harus kita syukuri daripada nilai hasil tugas orang lain. Sudah mendapatkan soal uraian semua? Sudah ya. Baiklah, dengan bismillahirrahmanirrahim, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit.